وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Jadi ini Ustaz ajarkan dulu sama kalian. Jangan cuma sekadar menghafal, tapi tekniknya, caranya, dan semuanya nggak tahu. Harus tahu. Karena menghafal itu bukan sekadar mengingat, tapi teknik demi tekniknya kita harus tahu. Metode demi metodenya kita harus tahu. Tutorial menghafal itu harus tahu, bukan sekadar menghafal aja. Fahim tuh? Yang pertama, apa poin yang Ustaz buat di sini? Setiap ayat dibaca sebanyak-banyaknya. Maksud setiap ayat dibaca sebanyak-banyaknya itu menurut EQ kalian masing-masing lah. Menurut EQ antum masing-masing. Ada misalnya contoh seperti siapa namanya? Zaki misalnya, ini contoh. Baca dia 3 kali udah hafal. Satu ayat dibacanya 3 kali langsung ingat dia. Silakan 3 kali nggak apa-apa. Siapa lagi? Farel, baca dia 5 kali baru ingat dia, ya udah nggak apa-apa, silakan. Abi baca 6 kali, dia baru hafal kalau dia baca ayat tadi 6 kali, ya udah silakan, nggak apa-apa, nggak dibatasi. Tapi jangan kalau kita baca 10 kali baru hafal, namun kita baca 3 kali karena mau sok-sokan sama kawan, karena mau pamer-pamer sama kawan. Jangan, yang ada nanti kita nggak hafal. Berapa kemampuan EQ yang pernah kita coba, itulah yang kita gunakan. Karena kan kita pasti nyoba. Oh, coba aku tes hafal baca 5 kali ya. Baca, ngerti maksud baca kan? Baca nengok. Nengok sambil ngucap, baca. Kalau ngafal baru baca aja tapi sambil nggak lihat, sambil nggak nengok gitu. Baca ayat sebanyak-banyaknya. Mau ayat apapun yang kalian hafal, kayak gitu memang teknik ngafal pemula. Mau ayat surah Al-Bayyinah yang panjang, Al-Mudassir yang pendek, An-Nazi'at yang sedang, Al-Baqarah yang panjang kali. Itu kayak manapun caranya, kalau memang awal-awal kayak gitu. Ustadz pun kayak gitu dulu. Ustadz dulu pas masih hafal juz 30, 29 itu Ustadz nggak ngerti tekniknya. Tapi setelah Ustadz 5 juz, 10 juz, pengalaman Ustadz menghafal Ustadz jadikan sebagai tulisan. Ustadz tulis di buku kayak mana pengalaman aku menghafal. Terus ada adik-adik leting di bawah Ustadz kasih tahu. Gini caranya menghafal. Kalau ditanya, "Bang, kok memang susah kali ya? Apa ada amalannya?" Ada amalannya. "Kok susah kali ya, Bang? Apa ada tekniknya?" Ada tekniknya. Jadi jangan kira hafal itu nggak ada teknik. Yang pertama apa? Setiap ayat dibaca sebanyak-banyak menurut kemampuan masing. Yang 10 kali, yang 20 kali, yang 30 kali, enggak apa-apa. Enggak rugi kita baca satu ayat itu 70 kali, enggak rugi. Enggak ada orang mau menghafal Al-Quran, dia mau membaca satu ayat itu 100 kali, rupanya besok kakinya masuk tanah sebelah. Enggak ada. Nah, kalau ada enggak mungkin saya tulis sebanyak-banyaknya. Enggak ada itu. Enggak ada juga orang contohnya dia mau menghafal surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzi, dibacanya ayat pertama itu panjang sebanyak 100 kali misalnya. Besoknya tiba-tiba tangannya puntung sebelah, ada? Enggak ada. Andai kata merugikan enggak apa-apa, enggak kalian kerjakan. Tapi ini untungnya untuk semua kalian, untuk kalian semua. Jadi enggak ada ruginya. Kemudian yang kedua, mencoba membayangkan ayat tersebut. Kan udah kita baca 10 kali kita baca satu ayat. Baca kan? Ini masih ceritanya apa? Poin yang kedua, mengingat. Poin yang kedua ini. Jadi kita ingat. Tahu ingat? Kalau baca sama ingat beda nggak? Baca diucapkan sambil dilihat, mengingat diucapkan sambil tidak lihat. Sama seperti menghafal. Menghafal itu mengingat juga namanya, cuman beda sebutannya aja. Mengingat ayat tersebut. Setelah kita baca 7 kali misalnya Hafid nih, Al-Hafid baca 7 kali, terus diingatnya wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Udah sebanyak 7 kali baru diingatnya wan nazi'ati gharqa. Mungkin agak-agak macet. Wan nazi'ah. Oh, nengok lagi. Oh ya. Wan nazi'ati gharqa. Gitu dia. Diingat. Satu ayat
sebanyak-banyaknya dibaca, terus diingat dan dibayangkan. Yang ketiga, mengurutkan ayat demi ayat yang telah dihafal. Itu yang penting. Kalau nggak kita urutkan, maulah terbalik-balik. Betul? Nanti ayat 1, setelah itu ayat ketiga, nanti ayat kelima, lompat baru ayat kedua. Kan lucu jadinya. Dosa pun kita kayak gitu. Wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Kita bayangkan, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta, wan nasyitati nashta. Baru kita bayangkan lagi, wan nasyitati nashta. Baru kita tes dari ayat pertama. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Lompat lagi ayat berikutnya. Kita baca lagi 7 kali. Fassabihati sabha, fassabihati sabha. Tes lagi hafal. Fassabihati sabha. Udah hafal. Ulang lagi dari pertama. Wan nazi'ati gharqa. Sambil tutup Quran. Wan nasyitati nashta, wassabihati sabha. Udah bisa. Nah, itu dia caranya. Bukan sekedar dihafal, dibaca sebanyak-banyaknya tapi nggak diurutkan, nggak bakalan bisa. Karena kalau cuma dihafal dan dibaca banyak-banyak tapi nggak diurutkan, maka setorannya akan gagal. Setorannya akan sah. Contohnya seperti siapa? Seperti, nggak usah sebut nama. Sadar diri masing-masing. Fahim tum? Nah, nih poin 4 nih, salah satu poin penting. Apa nih? Mentasmikan. Tahu tasmi kan? Simak. Nah, sebelum setor ke meja ustadz sini, kalian wajib simak sama kawan kalian. Simak sama kawan kalian. Disimakkan, tolonglah simak hafalanku. Bentar lagi aku mau setor. Tolonglah simak. Nanti kalau kamu mau simak, biar aku yang simakkan. Nah, jadi saling simak-simakan. Jangan nanti Auzar baca sama simak sama Zaki. Nanti ketika Zaki mau simak sama Auzar nggak mau. Nggak boleh. Saling tolong menolong. Afdal juga. Afdal. Datang si Rizky ke meja Afdal. Afdal, tolonglah simak. Nah, rupanya nanti ketika si Afdal mau setor, dibilangnya sama Rizky, simakkan aku mau. Nggak mau. Aku banyak masih murojaah yang belum diulang. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Jadi kawan harus saling tolong. Menolong. Nggak boleh nanti pas kita ada maunya kita bicara, pas dia ada maunya nggak kita openin. Nggak boleh. Mentasmikan sama kawan. Nah, 5, disetorkan tanpa ada salah. Tahu kalian kenapa kalau kalian setor ke depan sini, begitu salah Ustaz suruh mundur? Pertama Ustaz kasih kesempatan dulu. Beberapa kali salah, kalau menurut Ustaz memang udah nggak boleh lagi lanjut setor, Ustaz suruh mundur. Kenapa? Itu untuk kebaikan hafalan kalian semua. Bukan berarti ini Ustaz ini kejam kali. Nanti salah sikit gagal. Salah sikit mundur. Mensimakkan hafalan sebelum disetorkan sama Ustaz. Kemudian ketika disetor jangan ada salah. Itulah gunanya poin yang ke-1, 2, 3, 4. Agar apa? Agar poin kelima terjalankan secara betul, secara benar. Misalnya lah, kalau kita nggak baca sebanyak-banyaknya, pasti hafalan yang kita hafal nggak betul, nggak benar. Maka nanti di setornya ada sah. Kalaulah misalnya nggak kita tasmikan, nggak kita simakkan sama kawan, kita merasa udah betul ini, ketika aku setor udah nggak ada salah. Rupanya ketika setor ada salah, maka poin ini nggak akan berjalan dengan nggak sah poinnya. Kalau 1, 2, 3, 4 ini, poin 4 poin ini nggak berjalan, nggak kita kerjakan, maka poin kelima ini nggak akan terlaksanakan. Karena poin kelima ini paling penting. Mau sebanyak apapun hafalannya, mau 1 hari 2 halaman, 3 halaman, seperti siapa? Banyak nih antara kalian nih 3 halaman semua kan? 3 halaman, 3 baris ya. Nah, 3 halaman, 4 halaman dihafalnya 1 malam, tapi nggak disetorkannya. Sah apa enggak hafalannya? Enggak sah. Resmi apa enggak resmi? Enggak resmi. Harus setor lu ke meja ini, baru resmi. Mau 3 juz pun kalian sebelum mondok 3 juz hafal, enggak kalian setor ke meja ini, enggak resmi. Ngerti? Nih poin kelima, disetorkan tanpa ada salah. Kemudian poin ke-6 apa? Dimurojaahkan
dimurojaahkan selalu. Selalu. Tahu makna selalu? Setiap hari. Walaupun satu hari hanya 2 kali murojaah. Apalagi nanti kalian akan pulang Idul Adha. Kok Idul Fitri pula Raffi? Raffi Idul Fitri katanya. Hekal dah senang kali dah. Oh ya Idul Fitri, hore, makan kue katanya. Dah. Akan pulang Idul Adha. Nanti ketika Idul Adha kalian harus pandai-pandai menjaga hafalan. Terserah Ustaz nggak buat waktunya, nggak usah tetapkan. Mau setelah zuhur, setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, terserah. Asalkan diulang. Nanti ada Ustaz buat from. Nah, Ustaz buat seperti peta-peta itu nanti. Ustaz kirim ke orang tua kalian, kalian isi hari tanggal apa, setelah apa, misalnya waktu. Nanti situ hari tanggal lah, nggak usah hari. Ustaz buat situ tanggal, juz, ya tanggal, juz, paraf. Orang tua paraf harus ada ulang, walaupun sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ada misalnya abang ataupun ada kakak ataupun ada adik yang bisa dimintai tolong, kak tolonglah simak. Nah, gitu. Bang tolonglah simak. Alah simak. Abang kan mau main Mobile Legend. Abang tahu bang, main Mobile Legend tuh nggak dapat pahala. Simak Al-Quran baru dapat pahala. Nah gitu cara ngomong, ngerti? Paham tuh? Setelah simak Al-Quran baru bang main Mobile Legend sama-sama kita. Itu jangan. Nah, dimurojaahkan selalu itu. Tahu maksud Ustaz? Misalnya kalian kayak tadi setelah nyetor Ustaz suruh apa? Baca ulang 1 set. Tahu 1 set? 1 set itu seluruh hafalan yang dievaluasikan setiap hari Sabtu sama Minggu itu 1 set. 1 set dia dari pertama kali kalian store sampai yang terakhir barusan kalian store. Itu evaluasi 1 set. Tapi kalau yang Ustaz bilang di sini ketika setelah selesai store 1 set, itu 1 set storan kalian, bukan 1 set selama ini yang udah kalian store. Kalau gitu nggak siap-siap lah si Hafid banyak kali storannya, nggak siap-siap lah Afdal banyak kali storannya. Kalau Abi ya banyak juga lah storannya kan, banyak. Abi salah satu paling banyak storannya. Ini yang terakhir, sungguh. Ini semua terjalan karena apa? Karena sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh bakal terjadi? Nggak akan. Kalau nggak sungguh-sungguh apa bisa? Makanya kalau kita mau betah di pesantren itu di jam-jam istirahat, di jam olahraga, di jam makan, di jam main. Contohnya, kalau kita olahraga di jam istirahat, nanti ketika jam belajar maka kita akan ngantuk. Contohnya siapa? Tengok sesama kalian, tengok siapa yang ngantuk. Jadi semua ini terlaksanakan karena ada sungguh-sungguh dan target juga. Target kita di pesantren ini berapa? 1 hari setengah. Kalau setengah halaman itu 40 hari sekali kita selesai satu juz. Kalau 2 halaman maka 2 halaman berarti 1 lembar. Kalau Al-Quran yang kita pakai selama ini itu 1 juz 10 lembar. Berarti kalau 1 hari 1 lembar maka 10 hari 1. Kalau 1 hari 1 halaman setengah lembar berarti 20 hari 1 juz. Kalau 1 hari 3 baris 10 tahun 1 juz. 10 tahun baru selesai 30 juz. Nggak percaya hitung sendiri. Tapi kalau 1 hari 1 baris, nah itu 30 juznya ya nantilah ya. Ketika game over ya. Ketika dah meninggal, nah insya Allah 30 juz itu. Udah mau sakaratul maut baru 30 juz. Semangat semua insya Allah. Insya Allah. Makanya orang tua kita memasukkan kita ke pesantren agar kita menghafal. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali nggak store wajar. Tapi jangan tiap hari. Ini hari pertama nggak store, tanggal 24, tanggal 25 nggak store, tanggal 26 iyalah, tanggal 26 hari Minggu kan. Tanggal 27 nggak bisa store juga dia, padahal udah dikasih waktu 1,5 jam. Setelah isya, sebelum isya, 1 jam sebelum subuh nggak bisa store juga dia. Nah, jadi di dalam hati kalian ya harus kalian tanamkan. Kenapa aku nggak bisa store?
Berarti kedepannya setelah pembelajaran bab kali ini aku harus lebih bisa, harus lebih baik daripada sebelumnya. Fahim tum? Oke, tafadhol semuanya murojaah.